Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua. Selamat pagi. Oke, ada sukacita ya. Puji Tuhan. Kita senang sekali untuk datang di pagi hari ini dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman untuk ikut ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya kasih waktu kita untuk 1 menit untuk saat teduh sebentar untuk menenangkan hati dan pikiran kita di pagi hari ini. Amin. Saya akan baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 4. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan suara kita, dengan kesungguhan hati kita di pagi hari ini. Kita menyatakan bahwa Engkau sangat indah dalam kehidupan kami, Engkau ditinggikan dalam kehidupan kami. Mari kita semua bersuara, mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan di pagi hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur syukur di pagi hari ini, dan kami mau memberikan waktu kami selama beberapa jam ke depan, dan kami mau bersuka cita bersama. Kami mau fokus untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan Engkau yang bersama-sama dengan kami menyentuh hati kami semua, supaya hari ini kami merasakan kehadiran-Mu dan kami bisa mendapatkan isi hati Tuhan melalui firman yang disampaikan hari ini. Berkati kami, berikan kami sukacita, dan berkati semua pelayan hari ini. Dan kami mau mulai ibadah kami pada hari ini dengan sukacita bersama dengan Kau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya menyapa kembali, Shalom. Shalom. Semangat. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan, silahkan tos kanan kirinya. Bilang, saya diberkati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan satu pujian hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita berdiri ya. Hanya padamu
Ibu, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam persembahan. Sebelumnya, jika ada jemaat yang ingin membantu dalam pembangunan, sudah disediakan kotak di depan. Jika seberapapun yang jemaat berikan akan sungguh diapresiasikan. Saya panggil ke depan Jonathan untuk kami sudah. Sebelumnya saya akan bacakan salah satu firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur. Baik, kita bisa berdoa. Tuhan yang Maha Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kami ya Pak, dari mana pagi hari kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau juga masih menaikkan kami untuk keadaan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau masih sayang sama kami. Sekarang kami berikan persembahan Tuhan, seberapa yang kami berikan, kami percaya itu akan berguna bagi pekerjaan khususnya Tuhan. Urapi setiap kami yang Tuhan. Dalam namamu, kami tahu dan kami syukur. Kita akan satu pujian permata. What a beautiful name it is, and nothing
Betapa indah namamu Bapa di surga. Dengan bersyukur karena melalui Kristus kami bisa merasakan kekekalan dan kami diizinkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Betapa indah namamu, betapa powerful, dan tidak ada satupun yang bisa melawan Engkau. Dan kami berdiri di sisimu Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Bapak Surgawi, sebentar kami akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan selalu ada pesan isi hati Tuhan kepada kami setiap pribadi, dan kami mau tangkap pesan itu untuk beberapa menit ke depan, dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami untuk menguatkan kami, untuk membukakan wawasan kami terhadap kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada jemaat melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati lingkungan kami, berkati ruangan ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Oh, kurang kencang. Shalom, selamat pagi. Bersuka cita ya? Ya, amin. Kita selalu bersuka cita ya, nggak pernah ada yang sakit, selalu bersuka cita setiap minggu ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada di pagi hari ini. Kita bersuka cita untuk bersekutu bersama. Baik, jadi seorang pasien ada di rumah sakit, dia sudah sakit beberapa hari, kemudian keluarganya mengundang dia untuk mengundang pendeta untuk datang ke rumah sakit dan mendoakan orang yang sedang sakit ini ya. Jadi kemudian Pak Pendeta datang dan dia duduk di samping sang pasien ya. Kemudian pasien ini nafasnya tersengal-sengal ya, pada ada Pak Pendeta. Kemudian tangannya mulai gemetaran, ya nafasnya udah nggak kuat lagi. Kemudian Pak Pendeta tahu nih, dia peka. Kemudian dia bilang, tolong ambil kertas dan ballpoint, kasih ke pasien ini. Sepertinya dia mau menulis sesuatu untuk keluarganya ya. Kemudian selesai ditulis oleh pasien ini, kemudian pasiennya langsung meninggal dunia. Innalillahi ya. Kemudian karena panik, Pak Pendeta ambil kertasnya, masukin di kantongnya sebelum dibaca oleh banyak orang ya. Kemudian pas ibadah pemakaman, Pak Pendeta langsung ingat ya. Pak Pendeta langsung ingat bahwa ada kertas yang dulu dituliskan oleh pasien yang sudah mati itu, kemudian dimasukin di kantongnya, belum dibaca oleh keluarganya. Kemudian Pak Pendeta ambil, ini lagi di pemakaman nih ya, dia baca suratnya, dia belum bacakan. Pak Pendeta langsung pingsan setelah baca surat almarhum tadi. Kemudian keluarga yang almarhum, mereka semua kaget. Ada apa sih kok Pak Pendeta habis baca surat warisan dari saudara kami ini kok jadi pingsan ya? Ternyata setelah dibaca oleh keluarganya, tulisan tersebut bunyinya demikian. Bapak Pendeta, tolong berdiri agak jauh ke sana. Pak Pendeta nginjak selang oksigen saya dan saya susah bernafas. Jadi tanpa sengaja Pak Pendeta, tanda kutip, yang membunuh jemaat ini ya. Oke. Jadi makanya Pak Pendeta pingsan ya. Karena dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dosanya tersebut ya. Oke, jadi hari ini tema kita adalah tentang doa Bapa kami ya. Kita semua hafal nggak di sini doa Bapa kami? Hafal semua ya. Kalimat pertamanya apa? Kalimat yang paling terakhir? Apa kalimat paling terakhir sebelum amin? Kalau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Oke, ya berarti lulus sekolah minggu waktu itu ya. Lulus sekolah minggu dan kemudian lulus CV ya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami. Tapi
hanya satu kalimat saja, ya, yang saya akan bahas di pagi hari ini. Ini kalimatnya, ini aja ya. Baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga. Oke, kurang semangat. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga. Jadi nanti untuk khotbah berikutnya akan dilanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah kalimat Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitar dia ngajarin kayak gini loh kalau doa isinya mencakup ini semua. Ya. Jadi dan yang uniknya adalah Tuhan Yesus mulai dengan doa Bapa kami yang di sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, semua doa yang benar, ya, semua doa yang benar dimulai dengan menerima kasih Tuhan dan mengenali hubungan yang Anda miliki dengan Allah Bapa melalui Kristus. Ya. Jadi itu doa yang benar selalu dimulai dari Tuhan. Jadi doa yang benar tidak dimulai dengan keluhan, kekecewaan, tapi dimulai dengan pengenalan kita akan Tuhan melalui siapa? Melalui Kristus. Jadi permulaan doa Bapa kami ini dalam Bapa kami yang di surga adalah merupakan penekanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa ada hubungan yang erat antara manusia dengan Bapa surgawi kita, ya. Jadi orang yang mengucapkan Bapa kami yang di surga, kita dihantarkan pada gambaran yang sangat dekat dengan Allah untuk memberikan permohonan kita kepadanya. Nah, ini perlu kesadaran bahwa kita memanggil dia Bapa. Karena kenapa? Kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa di surga. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ya, kita menjadi layak memanggil dia Bapa karena Kristus. Ya. Nah, jadi kata Bapa kami itu bahasa Yunani adalah pater. Ya. Atau dalam bahasa Palestina kuno disebut dengan Aba. Nah, Aba ini bukan sekedar ungkapan hubungan emosional semata, misalnya Bapa dengan anak, ya. Enggak cuma seperti itu. Kata ini digunakan memiliki dua dimensi atau disebut dengan daya tarik menarik, ya. Yang pertama adalah sebagai bukti bahwa seorang anak mencintai abahnya atau bapaknya. Dan dimensi kedua adalah menyatakan cinta seorang bapak kepada anaknya. Jadi ada dua yang saling berinteraksi. Bapak mengasihi anaknya, kemudian anaknya juga mengasihi bapaknya, sehingga disebut dengan bapak atau abah. Ya. Jadi kalau kita hanya mengasihi, kemudian kita nggak dikasihi, itu namanya kegeeran. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi gini. Ya. Bapak Tera pasti tahu lah, waktu masih muda Pak ya, sering bertepuk sebelah tangan. Oh sering. Nanti curhat Pak ya. Oke, jadi itu kata Bapa ya, nggak cuma sebut panggil Bapa aja gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Allah Bapa itu tidak jauh dengan kita, ya. Dia adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Makanya kalau kita berdoa kan nggak perlu kencang-kencang, ya. Kita di kamar pun Tuhan Yesus bilang kalau kamu berdoa tutup pintunya dan kamu berdoa. Ya, enak banget kita jadi orang Kristen itu. Ya, hampir nggak ada bagaimana gerakannya sebelum berdoa. Tidak perlu harus cuci tangan dan cuci kaki. Kita pun belum sikat gigi langsung berdoa. Nggak peduli kita. Ya, karena nggak diatur juga di Alkitab. Ya, nggak perlu berapa langkah. Kalau ke kamar mandi harus ada doanya nggak sebelum itu? Enggak. Kita langsung pulang aja, buka mata, duduk, berdoa. Karena kenapa? Tuhan yang kita sembah itu dia memperkenalkan dirinya Tuhan yang dekat dengan anak-anaknya. Ya. Dia adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia adalah Bapa yang merindukan kita, anak-anaknya, untuk berjumpa dengan dia setiap saat. Kira-kira asing nggak punya relasi yang seperti itu? Teman-teman yang masih muda-muda di sini pasti tahu ya. Kalau saya nggak tahu, tapi saya punya papa
yang gak terlalu dekat-dekat banget bisa curhat lah. Ya kalau mama ya kita sering bisa curhat. Kalau papa, kita rata-rata orang timur ini, orang di adat ketimuran, biasanya kita ada jaraknya bapak dengan anak ya. Makanya saya nggak mau buat itu sama anak saya. Itu hanya tradisi, itu bukan ajaran Alkitab ya. Kita kadang-kadang segan untuk ngobrol ke papa kita khusus. Biasanya tempat curhat kita mama, ya. Biasanya mama itu pendengar yang baik, ya. Walaupun juga kita diomelin ya. Tapi minimal kita bisa didengar dengan baik. Walaupun kita salah, kita masih dibelain, ya. Nah itulah seorang ibu. Tapi kalau bapak biasanya citranya bapak itu kaku, ya. Gak mau basa-basi, apalagi dengan Pak. Ini ada konser apa nih, bagus nih, boleh nih guys. Masih hidup kok duniawi banget misalnya gitu ya. Tapi saya yakin Chris dengan Pak Bin gak kayak gitu ya. Pasti kalau Chris minta apa, saya mau nonton konser Blackpink, Pak Bin langsung bilang, nih kartu kredit, pakai. Tapi jangan lupa balikin ya. Ya jadi seringkali memang saya melihat ada orang tua yang dekat banget dengan anaknya, dan saya suka banget ya. Makanya saya juga belajar seperti itu ya, karena kita nonton Hollywood ya, walaupun itu nggak seindah kehidupan sehari-hari, tapi film-film Eropa itu menunjukkan ke kita bahwa seorang anak dia tolong aja ngobrol dengan orang tuanya, ya. Dan itu indah banget hubungannya, ya. Dan biasanya anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga seperti ini dia akan hidup dengan lebih baik, ya. Anak-anaknya jadi pede, jadi lebih hidup pergaulannya lebih bagus ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Tapi hubungannya lebih cair, itu lebih enak ya. Jadi Tuhan mencitrakan dirinya sebagai Bapa yang ingin selalu dekat dengan kita anak-anak. Jadi Bapa kami yang di surga, itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita memanggil Allah di surga dengan sebutan Bapa. Ini menunjukkan sebagai suatu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kan cuma kita ya orang Kristen yang manggil Tuhannya Bapa. Kalau orang Hindu panggilnya apa? Om, Sakti Om. Ya panggilnya Om kalau orang Hindu. Kalau apa lagi? Kalau orang Islam panggilnya Allah ya. Allah. Kalau Buddha apa panggilnya kepada Tuhan? Ya. Ya, tapi yang paling unik adalah orang Kristen panggil Tuhannya adalah Bapa, ya. Nah, jadi memang seringkali bisa salah arti ya. Ada orang berkata, masa disamakan Bapa duniawi yang brengsek dengan Bapa di surga? Ya, ada sering orang berkata seperti itu. Tapi oke lah, Bapa kita di dunia ini nggak sempurna. Tapi ada Bapa di surga sebagai gambaran kita, Bapa kita yang sempurna ya. Jadi kemudian di Roma pasal 8 dan ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita berseru kepada Bapa, panggilan Aba, Bapa, itu karena roh yang ada dalam diri kita yang membuat kita hidup baru, dan kita dipanggil, dan kita memanggil dia sebagai Bapa atau Aba. Jadi memanggil Allah Bapa itu bukan sembarangan ya. Apalagi menyebut nama Tuhan sembarangan. Kaget dikit sebut nama Tuhan. Ya, mati lampu tiba-tiba panggil nama Tuhan. Yaitu harusnya tidak boleh seperti itu ya, karena nama Tuhan itu kudus. Ya, kita memanggil nama Bapa saja, Bapa kami yang di surga. Itu sudah menunjukkan identitas kita sebagai orang yang lahir baru, yang hidup di dalam roh. Jadi bukan sembarangan. Jadi saat kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi Juru Selamat pribadi kita, maka Bapa sudah ada di dalam diri kita lewat rohnya. Nah jadi makanya kita nggak perlu kencang-kencang, nggak perlu pakai toa untuk berdoa, nggak perlu pakai sound system yang gede kalau di rumah, cukup sendiri berdoa, ya. Dan kita dengan suara lembut, bahkan kita nggak bicara pun Tuhan tahu isi hati kita, ya.
Jadi kita bersyukur karena melalui Kristuslah kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Bayangkan sebelum Kristus hadir di dunia mengorbankan dirinya. Untuk berdoa kepada Bapa itu ada persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita nih misalnya ya lagi bergumul, saya nggak bisa bayar cicilan nih dalam bulan ini, bulan depan kita mulai kepikiran. Nah, kita harus persembahkan dulu minimal burung merpati atau burung tekukur kepada Tuhan. Itu pun belum tentu didengar oleh Tuhan. Kalau burung tekukurnya ternyata ada cacatnya, lahirnya nggak bagus, Tuhan nggak berkenan dengan itu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah jadi korban sembelihan, dan kemudian kita punya akses langsung kepada Tuhan. Itu makanya kenapa saya bingung kalau kita kemudian malas berdoa, padahal kita udah punya akses langsung ya kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur karena melalui Kristuslah, melalui pengorbanannya kita punya akses langsung untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi ada 3 hal hari ini yang bisa kita jadikan sebagai aplikasi atau renungan yang kita bisa renungkan nanti di rumah setelah pulang dari ruang ini. Apa sih yang kita mau pelajari dari kalimat frasa Bapa kami yang ada di surga. Ya. Poin yang pertama, doa adalah relasi. Jadi doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya, di dalam doa, di dalam relasi itu semua adalah pemula. Ya, kita berrelasi dengan Tuhan dan kita berusaha untuk mengenal Dia. Ya, apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang disukai oleh Tuhan? Apa yang membuat Dia tersentuh hatinya? Dan kita berusaha untuk mengenal. Ya, dalam relasi pun kita begitu ya. Kita kalau membangun relasi, kita berusaha untuk mengenal satu sama lain. Ya, kita berrelasi bukan untuk saling menjatuhkan. Itu bukan relasi namanya. Itu namanya permusuhan aja. Ya, kalau relasi, kita membangun relasi dengan Tuhan, artinya kita tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Ya, dulu sebelum saya menikah, saya nggak suka dengan makanan-makanan Jawa, karena saya nggak bisa makanan manis. Ya, saya dari Sumatera bisa asin-asin pedes ya. Begitu ketemu istriku, dia nggak suka, kita bertolak belakang. Dan di rumah itu mungkin sejak menikah sudah 1 dus kali kecap manis habis di rumah. Ya, maksudnya tiap makan kan pakai kecap manis. Bakso pakai kecap, mie ayam pakai kecap, ikan goreng pakai kecap, semua serba kecap. Jadi rasanya pun semua kecap, ya. Tapi sampai hari ini saya belum suka. Cuma saya nggak masalah kalau misalnya kadang-kadang terlanjur dikasih kecap, nggak masalah. Karena kenapa? Dia suka. Saya membangun relasi dengan dia, dan saya suka lama-lama dengan kesukaannya. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang kayak mie gacoan ya. Mie gacoan dulu saya nggak suka, apaan sih, receh banget gitu. Tapi karena istriku suka, lama-lama juga saya suka. Karena kenapa? Itu kita membangun relasi, kita berusaha untuk suka dengan apa dia suka. Dia suka es krim misue. Dia bilang mise ya, mise. Ya, saya juga sekarang suka, hampir tiap minggu pasti saya beli. Walaupun dia nggak minta, saya keluar rumah, saya beli ada mise 2 soal dekat rumah. Ya, dan ternyata enak. Ya, saya suka karena pasangan saya suka. Kalau dia senang, saya juga ikut senang. Ya. Jadi Tuhan pada saat kita berdoa, Dia ingin membangun relasi dengan kita. Dia mau dikenal, dan kasihnya juga dirasakan oleh kita. Dan tidak cuma itu, melalui kita lah juga orang lain merasakan kasihnya. Ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa dirasakan oleh orang lain kalau bukan dari kita. Ya, dunia ini nggak akan merasakan kasih Tuhan kalau bukan karena kita yang memperkenalkannya. Ya. Jadi seorang penulis namanya James, ya. Namanya William Borders ya. Jadi dalam bukunya namanya Handyman of the Lord, ia menceritakan tentang kisah seorang kulit hitam yang melarat, kemudian dia harus mengemis untuk bisa makan sehari-hari.
Ya, jadi waktu ia menyembunyikan bel di sebuah rumah di negeri di Afrika Selatan, ia diberitahu bahwa di rumah sana itu mereka selalu menyediakan makanan untuk makan malam, untuk dinner. Dan Anda bisa dapat makanan itu dengan datang ke rumah itu dan kemudian nanti nunggu di belakang rumah, di belakang dapur, ya. Kemudian pada saat pengamen ini datang, pengemis ini datang, kemudian pemilik rumah datang, jemput dia, suruh dia ke belakang. Yuk, kamu antri ke belakang rumah, ya, dan kamu nanti akan dapat roti untuk makan malam. Ya. Kemudian orang ini nunggu-nunggu di belakang rumah. Kemudian pada saat dia makan, dibawain oleh sang pemilik rumah. Kemudian pemilik rumah ngajak dia berdoa. Yuk, sebelum makan kita doa dulu ya. Ikuti apa yang saya katakan dan persis seperti yang saya katakan. Nanti habis itu baru kita makan. Kemudian orang yang ngasih makan ini dia berkata begini, dia mulai doanya, doa Bapa kami. Dia bilang, Bapa kami yang di sorga. Harusnya diikuti apa? Bapa kami yang di sorga juga ya. Kemudian pengemis ini jawab, Bapa Anda yang di sorga. Si yang lagi doa bilang, bukan Bapa Anda, bukan, Bapa kami yang di sorga. Kemudian si pengemis bilang lagi, Bapa Anda yang di sorga. Dia pusing. Ini orang, kamu bisa gak sih ikutin orang berdoa gitu? Kemudian karena dia pusing ya, kemudian si pemberi makan ini nanya, kenapa kamu kok keras banget kepalamu, gak bisa ngikutin Bapak Anda, selalu mengatakan Bapak Anda, kenapa gak ngikutin Bapak kami di surga? Itu adalah doa kami sebelum makan. Kemudian si pengemis jawab, jika saya mengatakan Bapa kami, maka itu akan menjadikan Anda dan saya adalah saudara. Dan saya khawatir bahwa Tuhanmu tidak menyukainya kita bersaudara. Anda meminta saya, Anda aja ngasih makan ke saya, nyuruh saya ke belakang antri lama, hanya untuk dapat sepotong roti. Dan saya percaya Tuhanmu gak mau kita bersaudara. Setangkap maksudnya. Jadi seringkali Bapak surgawi yang kita tunjukkan kepada orang lain seolah-olah tidak mengasihi mereka. Seolah-olah Tuhan yang mengasihi kita hanya mengasihi kita karena kita baik, karena kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia kemudian membenci orang lain. Ya, seringkali sikap kita lah yang membuat orang lain tidak merasakan kasih Bapa surgawi kita. Jadi kita bertanggung jawab untuk membuat orang juga mengalami relasi yang baik dengan Tuhan dan mereka mengenal Tuhan melalui kasih-Nya. Tentu mereka melihat kehidupan kita. Pelajaran yang kedua adalah jika kita mengenal Bapa dan Bapa mengenal kita, hening atau diam pun Bapa sudah bicara banyak hal. Ya, seringkali kita pada saat berdoa kita berkata begini, aduh ini saya berbulan-bulan berdoa, saya macam-macam ikuti berbagai gaya berdoa, saya sudah puasa ini itu 40 hari 40 malam, meninggal dong kan? Ya, ada beberapa pendeta tuh di Afrika Selatan meninggal gara-gara puasa 40 hari 40 malam. Ya tapi Tuhan juga tetap diam, nggak dengar doa saya, nggak ada jawabannya, hening. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Berdoa bertahun-tahun, Tuhan nggak jawab sama sekali. Pernah ya? Atau kita semua doanya dijawab terus? Atau memang nggak berdoa? Ya, jadi lumrahnya kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita sampaikan pergumulan kita, apa yang kita butuhkan. Biasanya orang tua mendoakan anaknya supaya berhasil, supaya lulus kuliah dan sebagainya. Tapi kadang sepertinya Tuhan hening, nggak ada bicara apapun. Ya, jadi kadang memang seperti itu. Tapi kadang di dalam diamnya Tuhan, sebenarnya Bapa sudah banyak bicara kepada kita. Cuma kita terlalu berisik, nggak mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita tahu heningnya pun kita bisa mengerti. Apakah
Bapak Ibu atau teman-teman di sini, kalau terutama bapak-bapak kalau pulang ke rumah, kemudian ibu-ibunya diam, buka pintu diam, kira-kira kepikiran sesuatu nggak Pak? Iya ya, iya ya. Diam pun kita sudah tahu kita dalam masalah serius nih, ya. Kok kita pulang biasanya senyum, kok kali ini nggak senyum? Berarti ada sesuatu nih, ya. Atau biasanya sebelum kita pulang dari kantor, kemudian istri chat kepada kita, ada yang kita mau bicarakan. Udah sepanjang jalan kita, ini masalah apa nih, ya? Masalah apa nih? Kenapa? Karena kita kenal dia dari gaya bicaranya, nyampe rumah dia. Nah, biasanya ada sesuatu, ya. Biasanya katanya perempuan kalau bilang gak ada apa-apa kok, udah pasti sebaliknya, pasti ada apa-apa. Ya betul ya. Mbak, ibu-ibu di sini, kalau katanya enggak saya baik-baik aja kok, udah pasti sebaliknya, tidak sedang baik-baik saja. Ya. Jadi demikian ya. Kadang-kadang kita berdoa dan Tuhan diam seolah-olah. Ya. Makanya juga di Alkitab banyak kisah-kisah yang seolah-olah Tuhan diam. Ya. Dan mereka mengambil keputusan yang salah. Ya, seperti Nabi Yeremia pada saat dia dipersekusi, dipukulin oleh para imam-imam sinagog, kemudian Tuhan tidak nolong dia sama sekali dan dia sangat kecewa kepada Tuhan. Terkadang kita mengalami hal tersebut. Ya, jadi dalam doa kita bersekutu dengan sahabat kita yang Bapa yang ingin selalu dekat dan mengasihi kita. Ya, jadi Bapa surgawi kita adalah Bapa yang cinta dengan bahkan pendosa sekalipun. Ya, Tuhan Yesus itu disebut di Kitab Matius sebagai sahabat orang berdosa. Jadi bukan layak soal tidak layak yang mendengar doa kita, itu tergantung Tuhan. Oleh karena itu kita perlu bawa semua kegagalan kita dan dosa kita di hadapannya. Ya. Kita perlu bawa rasa sakit hati kita dan kebencian kita dalam doa dengan Dia. Kita perlu bawa kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan. Kita perlu bawa juga rasa sukacita kita, rasa gembira kita di hadapan Tuhan sebagai sahabat kita yang setia. Ya. Jadi jangan cuma berdoa kepada Tuhan, keluhan terus. Giliran sudah bahagia, diam-diam aja. Ya, biasanya kita begitu ya. Kalau kita suka cinta, kalau kita banyak masalah, kita pengennya dekat-dekat dengan Tuhan. Tapi begitu doa kita sudah dijawab, kita diam-diam aja tuh. Ya, nggak apa-apa lah, Tuhan dengar kok isi hati kita ya. Jadi kita perlu bawa semua kegagalan kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah Bapa surgawi tahu apa yang terbaik untukmu. Bersabarlah, ya. Terkadang kita nggak sabaran orangnya. Ya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang terlambat mendengar seruan kita, tapi kita yang ingin serba cepat. Ya, kita kayak nonton TikTok gitu ya. Dalam jangka 30 detik scroll. Dalam 1 menit scroll lagi. Kita pikir kehidupan ini semudah itu. Semudah, ini nggak bagus nih kontennya, langsung scroll lagi ya. Dan ternyata nggak seperti itu ya. Abraham, dia nggak sabaran, sudah umur 90 tahun. Dan janji Tuhan kepada dia bahwa dia akan dijadikan sebagai keturunannya, akan dijadikan sebagai orang yang hebat, yang akan mewarisi kerajaan yang luar biasa. Ya, cucunya, anak-anaknya akan sebanyak pasir di tepi laut, seperti bintang-bintang di langit. Umur 90 tahun. Sepertinya kok gak ada tanda-tanda ini mau jadi penguasa atas bumi ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Istrinya pun juga mulai Sarah ya, dia mulai khawatir. Lalu apa yang terjadi? Karena ketidaksabaran, dia kasihlah istrinya Hagar. Dia bilang, mau gak supaya kita cepat punya anak nih? Mau gak sama asisten rumah tangga kita? Kira-kira laki-laki ada nggak yang nolak ditawarin perempuan? Istrinya lagi yang nawarin. Bapak Abraham,
Mau dia, buktinya ada kan ya, sampai dia melahirkan namanya Ismail. Dan kemudian lihat konsekuensi yang terjadi. Semua jadi kacau. Banyak hal yang terjadi setelah itu, tapi saya nggak mau bahas itu. Nah, itu adalah ketidaksabaran. Kita semua maunya serba cepat. Doa kita kok nggak didengar oleh Tuhan. Saya bingung ya, kadang-kadang memang kita kena desakan ekonomi kah, desakan permasalahan kehidupan, dan kita maunya ngatur-ngatur Tuhan sesuka-suka kita. Kita udah nggak bisa bedakan lagi yang mana yang ciptaan, yang mana pencipta. Kita seringkali menempatkan Tuhan sebagai juru kunci kita. Oh, kalau kita doa langsung selesai, apa yang kita mau langsung jadi. Ya, seringkali kita jadikan Tuhan sebagai pemenuhan kebutuhan kita. Saya minta pemain musik datang ke depannya. Jadi terakhir ya, cerita terakhir, seorang penari balet. Dia seorang gadis pandai menari, dan kemudian ingin sekali menjadi penari kelas dunia. Kemudian sang gadis menemui seorang pakar tari, ya, yang bisa kemudian merekomendasikan dia untuk go internasional. Ya, karena pakar inilah yang punya akses, yang punya hak, atau yang punya legalitas untuk mempromosikan seorang penari yang bisa dijamin untuk go internasional. Kemudian dia datang, ya, kemudian dia ngomong, "Pak, saya ingin menjadi penari kelas dunia. Tolong nilai tagihan saya." Dan kemudian sang ahli tari tersebut kemudian dia suruh, "Udah, silahkan nari selama 10 menit di depan saya." Kemudian dia menari sangat indah, ya, dia menari dengan semua kemampuannya, dia sudah latih selama ini bertahun-tahun. Dan kemudian setelah 10 menit berlalu, dia selesai menari, dia lihat ternyata si sang pakar langsung pergi dari ruangan tersebut. Dia keluar dari ruangan itu dan nggak komentari sedikit pun, dia nggak ngomong apa-apa, ya. Kemudian sang gadis tadi yang latihan 10 menit di depan dia sangat kecewa. Tiba-tiba dia harapannya sirna. Dia tidak mendapatkan komentar, apalagi boro-boro rekomendasi untuk jadi seorang penari profesional. Padahal selama ini dia sangat bangga dengan dirinya, tetapi seketika dia memutuskan untuk tidak menari lagi, dia berkata, "Saya nggak mau menari lagi." Ternyata tarianku nggak sebagus yang saya pikirkan. Karena kenapa? Tadi sang pakar dia pergi pada saat dia selesai menari. Kemudian 20 tahun berlalu, hidupnya memang nggak menarik lagi. Sejak itu dia kecewa, ya. Kemudian 20 tahun berlalu, tanpa sengaja dia ketemu dengan bapak tadi yang sang pakar tari, ya. Kemudian dia ingat, wah, ini dulu yang menilai saya nih, baru saya lihat lagi dia 20 tahun kemudian. Kemudian dia nanya, "Pak, apakah sebegitu jelekkah tarian saya waktu itu?" Sampai bapak sedikit pun tidak komentar dan tidak kasih rekomendasi saya untuk bisa go internasional. Kemudian si pakar tari ini jawab, "Sebenarnya ya, saya mau jujur sama kamu. Waktu itu saya sangat berkesan dan sangat terkesima dengan tarianmu, dengan kemampuanmu. Waktu kamu selesai nari, saya pergi ke dalam ruangan. Saya mau ambil kartu nama saya untuk nanti kamu bisa hubungi untuk kita follow up nih, kamu mau kemana. Tapi seketika saya kembali, kamu sudah nggak ada di ruangan tersebut, kamu sudah pergi. Dan saya juga nggak nyari kamu." Kemudian si gadis, dia terkejut, dia menangis, dia menyesali keputusannya 20 tahun lalu yang tidak sabar menunggu kartu nama sang pakar. Ya, bukankah juga kita demikian dalam kehidupan ini? Seringkali kita nggak sabaran untuk dengar isi hati Tuhan kepada kita. Kita hanya ingin ego kita cepat-cepat dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita mau cepat-cepat Tuhan harus kasih kepada kita. Apa yang kita gumulkan maunya cepat-cepat harus Tuhan jawab sesegera mungkin. Kalau kita berharap 2 minggu lagi kita butuh sesuatu dan Tuhan harus jawab juga. Nah, kita sedang mengatur Tuhan dengan maunya kita. Kita
kita kemudian kadang-kadang langsung kecewa. Ternyata mungkin kita seperti gadis ini. Tuhan sedang mempersiapkan jawaban buat kita, tapi kemudian telat karena kita mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan. Jadi pembukaan doa tadi, Bapa kami yang di surga, itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Dia selalu mau mengasihi kita. Dia mau selalu kita dekat dengan Dia, dengan berbagai dinamika kehidupan kita, jatuh bangun dan sebagainya. Dia tetap mengasihi kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, Engkau Bapa yang mengasihi kita. Kami yakin dan percaya boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Sungguh luar biasa Bapak. Engkau mengajari kami untuk berdoa supaya kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin apa yang kami doakan cepat atau lambat, Engkau pasti selalu memenuhi doa-doa kami Tuhan. Ya, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah mendengar doa-doa kami. Engkau tahu, dalam angan-angan pun Engkau tahu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memimpin kami, selalu membela anak-anaknya. Karena Engkau mencintai kami, karena Engkau sungguh menyintai kami, makanya Engkau berkorban sehingga Engkau hadir di bumi untuk dekat dengan kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Eko, silakan duduk. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan mangkat jiwaku pun kamu. Untuk membuat relasi dengan Engkau, dan kami semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kami bisa merasakan sentuhan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Pada saat ini kami berdoa untuk ibadah hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memelihara kami semua, sehingga kami pada hari ini bisa melayani Engkau, bisa memuji, memuliakan nama. Berkati semua pelayan hari ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati apa mereka kerjakan. Semua jadi lelah mereka mempersiapkan ibadah ini, dan Tuhan membalaskan dengan berkat yang Engkau limpahkan kepada mereka. Kami berdoa saat ini untuk Pak Gembala yang sedang melayani di tempat yang lain. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya juga bisa menjadi berkat, dan orang-orang yang mendengarkan penyampaian firman diberkati dan semakin mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati, baik itu yang ada di luar negeri, di luar kota, yang mungkin saat ini juga lagi di rumah, tidak mau datang ke gereja. Tuhan, Engkau berkati mereka. Apapun yang mereka gumulkan, Tuhan, Engkau menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati semua keluarga kami, berkati bisnis, berkati rencana pekerjaan, berkati semua apa yang kami lakukan. Jika saat ini di antara kami ada yang sakit, Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan. Dan biarlah dari seruan yang mungkin tidak didengar oleh orang lain, melalui suara hatinya kepada Tuhan, Tuhan Engkau menyembuhkan. Jika pada saat ini kami bergumul dengan relasi kami dalam keluarga, Tuhan, kami mohon Engkau mendengar setiap jeritan hati kami, jeritan hati kami yang sangat dalam, kekecewaan kami. Tuhan, Engkau menjawab dan Engkau mendengar, tidak membiarkan kami sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Berdoa Tuhan untuk mahasiswa atau siswa-siswi yang ada di tempat ini, dalam pergumulan mereka menyelesaikan tugas-tugas. Tuhan, Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan supaya bisa menyelesaikan semua tugas mereka dengan baik dan mereka bersuka cita. Berkati kami yang bergumul dengan pekerjaan, beban pekerjaan yang mungkin sulit kami selesaikan. Tuhan, kami mohon berikan kekuatan, kesehatan, dan ide-ide yang baik supaya kami bisa menyelesaikan semua tanggung jawab kami di tempat di mana kami berada. Dan terlebih-lebih kami bisa membawa nama-Mu di mana kami berada, mereka melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk Pak Koni yang ulang tahun. Tuhan, Engkau berkati, Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kekuatan. Dan siapapun kami
juga memberikan kekuatan kepada kami semua. Berkati pengurus gereja Kemah Injil Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Engkau berkati sehingga mereka memimpin organisasi ini untuk semakin mengasihi Tuhan, dan kami memperkenalkan Kristus kepada banyak orang yang semakin mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati juga anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, di masa kecil mereka. Tuhan persiapkan mereka supaya mereka setia kepada Tuhan, mereka mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, sehingga di masa depan mereka nanti mereka tidak mudah untuk goyah meninggalkan Engkau. Mereka tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan semua seruan hati kami, semua jeritan hati kami, semua kebutuhan kami, semua kekurangan kami. Tuhan Engkau mendengar, dan ampunilah segala dosa kami, dan kami mau menjalani minggu ini ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dalam minggu ini kami ada yang pulang ke kampung. Tuhan Engkau memberkati di perjalanan, jauhkan dari segala kecelakaan, hal-hal yang buruk, sehingga sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan pertolongan Tuhan. Dan kami yang stay di rumah, khususnya di Bekasi ini, Tuhan Engkau sertai kami dan lindungi kami semua. Makasih Bapa, berkati sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau berkati kami sampai di rumah dengan pertolongan Tuhan, dan kami bersuka cita memakai waktu yang tersedia sepanjang hari ini untuk bersekutu dengan keluarga, dan kemanapun kami akan pergi, Tuhan kami mohon perlindungan. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Bapa, terima kasih. Kasih dari Allah Bapa turun kepada kita semua, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus kita mengalaminya, dan persekutuan dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, dan kita bertemu kedua kali dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan bersatu dulu sebentar. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Kiranya kita dalam pertolongan Tuhan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.